Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berlaku curang kepada kami, maka dia tidak termasuk di antara golongan kami. Kalau kita lihat keadaan kaum muslimin pada zaman sekarang ini, sungguh terlalu banyak di antara kaum muslimin yang berlaku curang di dalam usaha mereka. Kita lihat para pedagang misalnya yang berlaku curang kepada konsumennya. Dia menimbang barang dan ketika ditimbang kembali, timbangannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Diminta sekilo, ketika ditimbang lagi di rumah misalnya hanya dapat 9 ons misalnya. Ketika dia menjual makanan yang dijualnya adalah makanan yang dicampur dengan makanan sisa kemarin. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang demi mendapatkan keuntungan dia tidak peduli lagi dengan yang haram. Ya, barang-barang yang haram dicampur dengan barang yang halal. Bahkan ada yang mencampur daging sapi dengan daging babi dioplos. Ada di antara kaum muslimin ya yang kemudian meletakkan barang yang bagus di bagian atas dan barang yang jelek di bagian bawah. Ketika dia ditimbang barang tersebut, maka yang bagus dan yang jelek tersebut tercampur, dan ketika kita buka kita akan kecewa. Ya, ada yang menipu harga juga. Harga yang harusnya harganya misalnya 100.000, dia jual dengan harga yang lebih mahal dari itu, padahal barangnya adalah barang palsu dan seterusnya. Banyak sekali kecurangan-kecurangan yang berlaku. Bahkan ya di dalam mengajar sekalipun banyak juga orang-orang yang berlaku curang. Dia menaikkan nilai seorang murid karena nilai murid tersebut dia sukai, dia sayangi, atau dia dekat dengan orang tuanya, atau murid tersebut sering memberinya hadiah sehingga dia naikkan ya nilainya, sementara murid yang lain yang prestasinya bagus, yang nilainya bagus, dia tidak naikkan karena tidak dekat dengannya. Para pejabat yang berlaku curang kepada rakyatnya, diamanahi jabatan, diamanahi suatu amanah, tetapi dia tidak menjaga amanah tersebut, malah dia berlaku curang kepada rakyatnya. Dia mencuri uang rakyat, mencuri harta rakyat untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk dia makan sendiri, sementara rakyat makin menderita. Ya, banyak juga guru-guru agama yang berlaku curang kepada jamaahnya. Dia mengatakan sesuatu tanpa berdasarkan ilmu, dia berfatwa tanpa berdasarkan pengetahuan yang benar, yang hak, tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita lihat banyak orang-orang yang berlaku curang dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya setiap kecurangan ini akan membawa dampak yang sangat buruk bagi orang tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan berkah dari usahanya. Maka kita lihat banyak orang yang memiliki hartanya melimpah ruah, kekayaannya luar biasa. Ya, tetapi tidak ada berkah dari harta tersebut, malah membawanya kepada kehancuran, membawanya kepada kerusakan, membawanya kepada kebinasaan. Keluarganya hancur lebur, istri, suami dan anak terus bertengkar dengan keluarga, tidak terdapat hubungan yang baik, selalu cekcok, selalu berantem gara-gara harta dan seterusnya. Ini mungkin diantaranya adalah karena kecurangan di dalam jual beli. Ingatlah kita bahwa perilaku curang ini walaupun sangat kecil menurut kita, tetapi yang curang tetaplah suatu perbuatan yang curang, tetap suatu perbuatan yang tercela, yang tidak boleh kita lakukan. Dan sesungguhnya setiap keburukan walaupun sebesar biji zarrah, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah, dia akan melihatnya dan akan menerima balasannya pada hari kiamat. Di antara balasan yang akan diterima oleh orang yang berbuat curang adalah dia sering ditipu orang pula ketika dia berjual beli, ketika dia berusaha di dunia ini. Dia curang kepada orang lain, maka orang lain juga berlaku curang kepadanya, karena kita tahu bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan yang akan diterima oleh seseorang adalah dia dibalas seperti perbuatannya. Maka janganlah kita berlaku curang sama sekali, dan kecurangan dalam jual beli pada hari ini sangat banyak. Kita hindari semua hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah dalam setiap usaha yang kita lakukan, berkah dalam usaha, yaitu usaha tersebut semakin hari semakin berkembang, dan usaha tersebut selalu menuntut kita
untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.